Perjuangan untuk membawa koperasi di Indonesia menjadi lebih baik belum selesai karena harus menghadapi era revolusi 4.0. Revolusi ini akan membawa perubahan besar dalam kehidupan yang serba digital. Nah, koperasi harus melakukan reformasi total agar mampu melewati era revolusi industri 4.0. Dan koperasi harus mampu beradaptasi dan bertransformasi secara dinamis. Yang dimaksudkan, koperasi harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan strategi bisnisnya. Bahkan harus sudah mengembangkan aplikasi, termasuk aplikasi pelayanan, anggota dan bisnis. Upaya transformasi saat ini untuk meningkatkan kinerja dan usahanya. Teknologi bisa dijadikan sebagai alat koperasi dalam menerapkan strategi yang efisiensi usaha dan dapat meningkatkan daya asing. Contohnya pada saat ini yaitu RAT sudah bisa dilakukan secara online. Koperasi diharapkan mampu menjawab tantangan pada zaman dan mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya. Tak hanya penggunaan teknologi sebagai ujung tombak koperasi di masa depan, tetapi keterlibatan generasi pada zaman milenial dibutuhkan guna menjamin eksistensi atau soko guru nasional ini. Koperasi generasi baru ini diharapkan terus lahir di Indonesia. Salah satu cirinya adalah ketergantungan kepada pemerintah ini semakin menipis dan lebih mengarah kepada filosofi koperasi, yaitu self-help organization. Nah, lalu ada ciri lain dari koperasi generasi baru adalah usaha yang dijalankan masuk pada wilayah-wilayah usaha modern, bukan lagi jenis simpan pinjam, serba usaha dan konsumsi saja, melainkan usaha yang sudah mengarah ke usaha teknologi informasi seperti usaha yang digeluti koperasi pertama di dunia. Nah, koperasi generasi baru ini pelakunya itu adalah anak-anak muda yang memiliki mindset kekinian, lebih kreatif dan inovatif tentunya. Mereka juga memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya. Namun fenomena yang tengah terjadi di dunia, koperasi Indonesia harus di-backup oleh payung hukum. Salah satunya dengan keluarnya undang-undang koperasi baru, sehingga harapannya ekonomi Indonesia bisa berlandasan pada semangat kebersamaan. Karena itu, anak-anak muda pegiat koperasi generasi baru yang saat ini masih berhimpun dalam komunitas segera melegalkan diri dengan bergabung dalam koperasi. Dengan bergabung dalam model koperasi, dipastikan anak-anak muda itu akan lebih mudah mengembangkan usahanya, bisa ekspor dan impor juga. Realisasi koperasi digital di era digital koperasi harus segera bertransformasi, khususnya transformasi digital untuk tetap bertahan. Namun yang perlu diingat, transformasi koperasi ini seharusnya tidak dilakukan hanya dengan mengaplikasikan software terbaru, tapi juga harus melakukan perubahan model bisnis, manajemen, dan pelayanan. Beberapa koperasi di Indonesia, terutama yang didanai perusahaan swasta, sudah mulai bertransformasi. Koperasi akan menjadi alternatif untuk masyarakat dalam berbelanja, bahkan mampu bersaing kembali. Transformasi digitalisasi koperasi sudah dilakukan oleh Multi Inti Digital Business atau MDB. Perusahaan ini menjalankan model bisnis koperasi, yaitu koperasi dengan core business di bidang pembiayaan, yang kini sudah mulai digarap para startup, antara lain koperasi simpan pinjam harus setara dengan digital banking. Layanan unggulan dari model ini adalah outcome yang diberikan kepada anggota koperasi dalam bentuk digital, di mana anggota koperasi akan diberikan kemudahan seperti cek saldo, melakukan pembayaran atau pinjaman, dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan aplikasi saja dan tidak perlu mendatangi kantor koperasi. Model bisnis lain yang layak dilirik koperasi untuk bertransformasi adalah omnichannel. Omnichannel adalah model bisnis lintas channel yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pelanggan. Dalam model bisnis omnichannel, pelanggan dapat melakukan pembelian barang secara online sekaligus offline. Dalam model bisnis ini, koperasi bisa bertindak sebagai marketplace yang menggabungkan layanan penjualan secara online dan dunia retail secara offline. Proyek
pemerintah yang telah meluncurkan program reformasi total bagi koperasi patut dihargai. Koperasi yang mati suri dan tidak mampu bernafas lagi langsung dibekukan dengan maksud meningkatkan kualitas dan bukan kuantitas. Namun, perlu upaya lagi agar proses transformasi sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, dengan menggandeng kaum milenial dan komunitas zaman now untuk aktif lagi berkoperasi di era revolusi industri 4.0 yang bercirikan serba digital. Jika saja para generasi muda terjun dalam dunia koperasi, kemudian dengan fresh brain-nya menyumbangkan gagasan-gagasan baru untuk berkembangnya koperasi Indonesia, tentunya ini akan menjadi nadi bangsa untuk peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia. Sebab visi koperasi untuk kesejahteraan anggota ditentukan oleh anggotanya. Hal terpenting koperasi mampu menyediakan kebutuhan dan diminati generasi milenial itu. Dibutuhkan penambahan jaringan internet hingga ke desa dalam rangka pengembangan rebranding koperasi masa depan. Hal ini sesuai survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2017 lalu. Ada sekitar 143 juta orang Indonesia yang telah menggunakan internet dari total populasi Indonesia. Nah, data APJII itu juga menunjukkan dari total penduduk Indonesia pengguna internet sekitar 49,52%. Di antaranya adalah generasi milenial. Semua potensi itu akan berguna maksimal dengan kehadiran UU Koperasi yang baru. Undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian itu sudah sangat lama, yakni tahun 1992. Sekitar sudah 30 tahun. Sementara situasi dan kondisi dunia termasuk koperasi sudah banyak mengalami perubahan. Maka revisi Undang-Undang Perkoperasian itu sangat dibutuhkan bagi koperasi di Indonesia. Nah, di dalam rancangan Undang-Undang Koperasi ini tuh ya, sebenarnya itu sangat komprehensif ya, atau bersifat luas dan antitesa terhadap kelemahan Undang-Undang Koperasi yang sebelumnya atau yang lalu. Nah, baik itu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 17 ya Tahun 2012 yang dibatalkan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. Contohnya itu dengan adanya kesamaan ya, perlakuan terhadap pelaku usaha jika BUMN, BUMS ya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta bidang keuangan ada LPS. LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan. Maka ya dalam RUU ini tuh ada LPSK ya, lembaga penjamin simpanan koperasi. Selain itu dalam RUU ini tuh pemerintah dan negara itu hadir ya untuk melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap rakyatnya yang sering dieksploitasi ya, atau ada pihak ya yang mengelola itu untuk kepentingannya sendiri oleh para rentenir yang berbaju atau berkedok koperasi. Nah, RUU ini tuh sangat memperhatikan jati diri ya dan prinsip-prinsip dari koperasi. Seperti pada bab 1 yaitu ketentuan umumnya ya. Pasal 1 ayat 21 itu menyebutkan bahwa usaha simpan pinjam ya dan pembiayaan syariah itu ya adalah kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota sesuai dengan prinsip syariah. Ya. Kemudian sementara ya pada koperasi rentenir penghimpun dananya itu dari beberapa orang, ya, dari beberapa orang pemilik saja dan menyalurkan pada masyarakat umum, bukan hanya anggotanya. Kemudian pada bab 2-nya itu ya pasal 6 ayat 3 itu disebutkan bahwa prinsip koperasi itu sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka. Kemudian pengendalian itu oleh anggota itu secara demokratis, partisipasi anggota, otonomi ya dan kemandirian pendidikan. Terus pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi, terus dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dan satu hal lagi yaitu perlu diingat bahwa koperasi itu merupakan ya instrumen atau hal yang sangat penting ya dalam perekonomian.
Nah, apabila pemerintah itu ingin mengurangi kesenjangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka koperasi merupakan solusi yang terbaik.